bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia. Dengan bacaan doa menurut keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita dapatkan pagi hingga siang nanti dan zona tengah yang hari ini bisa menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti IST pada siang hari ini. Alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menyempatkan waktu untuk sedikit nanti berdiskusi terkait beberapa materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Intinya apa yang sudah sampai kerjakan nanti bisa diceritakan atau dengan menyampaikan proses yang sampai ikuti, mulai dari musdes, kemudian pembacaan analisa terkait SDGs dan lain-lain, atau dan seterusnya dan seterusnya. Permintaan dari Kemendes beberapa kali disinggung tentang peningkatan kapasitas bagi PLT khususnya. Karena Kemendes, indikator yang paling jelas adalah ketika ada musdes itu diharapkan PLT itu tidak berdiri di belakang, harus di depan, harus memimpin, sehingga perlu dilakukan penguatan oleh yang dilakukan oleh PLT khususnya kabupaten. Saya tidak tahu kalau kabupaten lain tidak berjalan. Siang, teman-teman saya hormati Pak Aziz, ya kabupaten Kota, teman-teman PLT Zona Barat, Zona Tengah, 8 kecamatan ya, 8 kecamatan. Walaupun masih ada yang belum kelihatan, urut saja. Oke. Baik, untuk menyingkat waktu karena 3 jam itu bukan waktu yang panjang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Murtis tadi, ada beberapa hal yang di luar pertemuan reguler kita menginisiasi beberapa peningkatan kapasitas yang memang itu dilakukan secara mandiri oleh kita di Kabupaten Kota. Jadi melatar belakangi banyaknya kualitas yang kita fasilitasi di beberapa bulan terakhir, apalagi di bulan Februari ini, saya kira banyak sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa kita mendampingi proses RKP desa itu kan tidak ujuk-ujuk di bulan terakhir saja, ya. Tidak ujuk-ujuk di bulan akhir. Bulan akhir itu September, bahkan lewat dari September. Sejatinya ini dilakukan mulai dalam bulan Juni ya, musyawarah atau pembentukan tim penyusun RKP desa untuk melakukan tahapan-tahapan besar yang selanjutnya itu memang diharuskan oleh desa. Sebelum nanti lebih jauh kita nanti akan mengevaluasi data juga, termasuk data yang sama itu adalah data terkait dengan tahapan RKP desa di tahun 2003. Karena menurut catatan informasi dari Pak Abulut, data yang diambil PIC perencanaan pembangunan desa, ada pemantauan tahapan RKP desa masih jauh dari ideal. Ada beberapa tahapan yang sekarang desa itu masih pada tim penyusun, bahkan ada yang belum dilaporkan pembentukan tim penyusun. Jadi kan ini ironi, karena September sebenarnya sudah melakukan penetapan RKP desa. RKP desa yang dimaksud juga adalah RKP desa tidak hanya dokumen RKP-nya saja, tapi sudah ada beberapa lampiran-lampiran yang diharuskan sesuai sistematikanya. Tidak bisa kita ingkari bahwa di kabupaten memang juga tidak bisa dibilang tepat waktu terkait dengan hal-hal. Ada link untuk
sudah disampaikan semua. Meskipun tujuan surat itu sudah ke desa, cuma ya kita tahu desa kita kalau nggak diingatkan itu ya kembali lagi ya, lupa. Oke, pedoman ini sudah disusun sesuai kaidah teknis penulisan dalam Permen Desa 21, bukan lagi Permendagri 114 tahun 2014. Apakah masih ada yang tahapannya pakai 114 atau dokumennya mengikuti lampiran 114 Permendagrinya? Dan mungkin saya butuh informasi, apakah masih ada desa yang memperdokumennya pakai 114? Disampaikan Pak Kulut tadi pagi. Jadi saya hanya mereview dan mengevaluasi. Jadi tahapan-tahapan seperti ini. Ini tidak sesuai urutan. Jadi tidak sesuai urutan. Musdes perencanaan pembangunan itu sebenarnya di sini. Ini ada pembentukan tim penyusun, pencermatan dan pengawasan, pencermatan ulang RPJM desa sampai dengan musyawarah penetapan perdes. Posisi sekarang yang membentuk tim penyusun itu baru 194 desa. Ini yang bentuk tim loh. Ini padahal tahapan pertama. Berarti kan masih ada 100 lebih desa yang belum membentuk atau belum melaporkan pembentukan tim penyusun RKP desa. Jadi ini tolong teman-teman betul-betul diupdate datanya, karena data ini tetap kita laporkan secara berjenjang sampai dengan pusat. Apalagi di September. Karena ini harus kita pahami bahwa ketepatan waktu penyusunan RKP desa itu salah satu indikator kinerja desa. Ini hati-hati kalau ini indikator kinerja desa, dan itu dijadikan acuan pengalokasian dana desa. Ya, serius ini artinya ketika desa tidak tepat waktu dari sisi perencanaan itu akan mempengaruhi skornya desa, skor indeks alokasi kinerja kalau di PMK perhitungan. Meskipun sifatnya itu indikator tambahan, tapi Jombang sudah mulai ini. Indikatornya apa? Pembentukan tim penyusun itu sudah dilakukan, berarti ada surat keputusan kepala desa. Ya, tidak hanya dilaporkan dibentuk, tapi sudah ada buktinya, ada SK kepala desa terkait dengan pembentukan. Susunannya sudah ada, keterlibatan masyarakat dan perempuannya sudah ada. Tuh. Selanjutnya tim ini bekerja melakukan tahapan, ada tahapan pencermatan penyeluasan. Ini baru 185. Outputnya apa? Itu ada di lampiran. Outputnya pencermatan dan penyeluasan itu ada dokumennya. Jadi tahapan itu tidak sekedar dilakukan, tapi ada output dokumennya. Bahkan kita kemarin itu agar desa itu tertib, kalau bisa itu nanti seluruh tahapan itu outputnya diupload. Jadi ketika misalkan itu, bahkan di Jombang sendiri di tahun ini sebenarnya aturan pelaksanaan belum siap juga. Pergub 6 tahun 2018 tentang perencanaan pembangunan desa itu belum diubah. Jadi itu tidak digunakan sebagai rujukan dalam RKP desa ataupun RPJM desa bagi yang kepala desa baru. Jadi kita sebenarnya ingin memastikan bahwa tahun ini menjadi tahun yang menentukan. Kenapa kok langsung meningkat ke SDGs, tidak detail kepada RKP? Karena kalau detailnya itu satu, teman-teman bisa baca sendiri RKP itu. Kemudian yang kedua, itu hampir 80-90% yang melakukan desa. Nah, kita hanya fokus pada SDGs analisa, SDGs desa, yakni kalau kita lihat di sistematika itu kalau tidak salah poin 3 ayat 2 atau 3.2 kan ada yang analisa SDGs. Ya. Sehingga
pada saat ini dari kita tahapannya prosesnya kemudian saat ini sampai seberapa jauh NKP sudah selesai apa yang tahapan apa tadi sudah disampaikan. Nah yang khusus saat ini adalah kita mencoba satu bagian saja soal SDGs karena ini yang paling penting bagi kita. Yang paling penting bagi kita. Saya menyampaikan materi yang biasanya dari punya BPI, cuma tidak semuanya yang saya sampaikan, hanya poin-poin pokok saja. Dan kemudian nanti setelah saya menyampaikan dan ada tanya jawab sebentar, apakah pada saya atau pada Pak Gun, nanti teman-teman akan diminta untuk diskusi per kecamatan soal SDGs desa. Diskusi lalu mungkin ada kesempatan untuk teman-teman presentasi. Karena kalau kita hanya menyampaikan tanpa melakukan langsung, bagaimana sih cara melakukan itu, bagaimana sih cara alur logisnya itu seperti apa, ya percuma nanti teman-teman ketika datang ke desa. Terutama yang berkaitan dengan jadi ini ada kondisinya ini tadi sudah dicoba sama Pak Guru bahwa sekarang kita harus pakai itu tidak lagi pakai dari Mendagri tidak lagi pakai. Nah tujuan dari materi ini yang pertama adalah mengetahui regulasi dan konsep SDGs regulasi kesuburan, kemudian mengetahui dan memahami tahapan proses membaca dan pemanfaatan data SDGs. Kalau kita bicara soal membaca dan pemanfaatan berarti kan mau kita membaca. Saya tanyakan dulu teman-teman di sini sudah bersiap sebutnya kan? Sudah. Saya. Nanti kalau ya, jadi kalau kita bicara soal pendampingan, yang apa sih pendampingan kita lakukan dalam konteks makronya di tingkat desa? Berarti arahnya yang mengarah kepada SDGs. Kalau pendampingan secara khusus ya tentu ada pendampingan membuat NKP, ada pendampingan pengawasan pembangunan dan macam-macam. Tapi kalau yang ya karena apa ya? Karena sekian puluh juta penduduk itu datanya masuk di sini. Datanya, iya jangan slow. Tapi itulah sebenarnya. Sambil berbenah adalah kemiskinan ekstrim, katakanlah dulu kata yang ada dari 18 indikator itu ada yang paling paham. Tetapi pendamping yang ada di desa Megalu ini arahnya bukan ke kemiskinan ekstrim, tapi kepada pembangunan fisik yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ya bisa boleh, tapi bagaimana ada hubungannya dengan kemiskinan ekstrim? Misalkan pakai kita kecil, saja pakai atau mungkin modelnya pakai kelompok, karena ini kelompok sudah konsentrasi. Selain ada kegiatan yang bersifat langsung, karena ada definisi kemiskinan berasal dari kemiskinan ekstrim. Ekstrim kalau nggak salah itu pendapatan per hari di bawah 11.000 apa nah, jadi itu sebagai arah, sebagai panduan kita dalam melakukan. Makanya bukan hanya untuk desa di suku sebagai itu pembangunan, tetapi juga pegangan bagi kita pendamping. Bagaimana sih pola-pola yang harus kita kendalikan dalam pembangunan? Memang ada kebijakan soal apa ya prioritas pembangunan pusat, ya soal itu PLT, soal stunting, soal ketahanan pangan. Tapi juga ada hal-hal yang sifatnya tidak ada di prioritas pembangunan ini, tapi menjadi masalah di tingkat desa. Ketika kita melihat SDGs sebagai SDGs,
Kemudian yang selanjutnya urgensi bagi pusat sebagai basis perumusan kebijakan itu saja. Apa yang didata di masing-masing desa ini kalau dikumpulkan secara nasional tentu akan terlihat problem desa 72.000 desa yang ada di Indonesia itu otomatis bahwa kalau ada data katakanlah 100 jiwa 100 atau 100 kakak yang miskin baru selesai 63%. Berarti masih ada 37 keluarga yang masih miskin. Nah, angka bahwa kalau ada data katakanlah 100 jiwa 100 atau 100 kakak yang miskin baru selesai 63%. Berarti masih ada 37 keluarga yang masih miskin. Nah, angka TPD, penanganan TPD terhadap balita yang dibawa garis merah DDM dan juga DGT bawah garis kuning akan diberi tambahan. Nah, ini sekarang ada program itu yang sekarang sudah dilaksanakan. Diharapkan tahun baru kita tetap dilaksanakan. Yang ketiga di desa Dinanyar, desa di Jombang berada, dan ini kita harus sinergi sama bidang data-data yang menderita tuberkulosis, gitu ya. Makanya untuk tahun 2003 ini tetap di desa Jombang, yaitu lalu dekasi ini dibangunkan dalam itu atau dalam Jadi dari data-data yang ada ini kita analisa lagi pakai SDGs 18 indikator. Nah, dari 18 indikator ini muncul kerangka program kerja atau kerangka program kerja desa masing-masing. Ya, saya sampai ulang, ini adalah kondisi kemudian kebijakan yang ada di kabupaten seperti apa, lalu hasil pendataan yang melalui melalui rumah desa saya itu bisa kita olah dulu. Setelah ini fit dalam wacana kita, baru masuk kepada analisa SDGs. Kalau data SDGs seperti yang di atas itu kan masih angka-angka, sudah angka ya, tapi dia tidak bisa bercerita. Nah, bagaimana cerita itu? Cerita itu muncul dari sini. Ya, ketika analisa konteks desanya sudah ada, kemudian ada data berupa angka yang ditampilkan oleh SDGs, data di desa. Kemudian solusi kegiatan itu ada nggak problem-problem ekonomi yang melingkupi masalah stunting? Jadi saya sudah memberikan dulu bagaimana ini bisa sampai nulis nanti maju. Nah, baru yang ketiga adalah langkah-langkah yang diperlukan. Kira-kira kalau data SDGs-nya seperti ini, analisa desanya seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh desa itu? Program kerjanya apa? Nah, di SDGs kan sudah ada itu sebenarnya kan? Ya, rekomendasi sudah ada. Tapi itu bisa teman-teman pertajam. Kira-kira konkretnya seperti apa? Ya, simpel kan? Ini data SDGs desa, kemudian kita analisa kondisi desa, lalu apa yang dilakukan. Sama saja kan gini. Masalah misalkan ya, banyak remaja-remaja di desa Megalu ini yang kata-kata
ke polisi gitu ya. Nah, kondisinya seperti apa itu kan masalah kenapa muncul itu. Kemudian untuk menjawab masalah ini perlulah fakta ini. Nah, makanya gitu, makanya cerita. Butuh bantuan dari pendaki desa juga Bapak TK seperti itu. Nah kemudian kepesertaan BPJS di Desa Sentul itu ternyata masih kurang. Nah salah satu amal kita untuk mengatasi masalah ini satu-satunya ya kita sementara mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa BPJS ini sangat penting itu saja. Kemudian permasalahannya lagi di Desa Sentul ini adalah itu solusi untuk partisipasi ibu-ibu yang kurang dalam kegiatan. Bagaimana pemecahan itu benar-benar dirasa apa yang dirasa di lapangan, suatu contoh penanganan, katakanlah penanganan stunting. Penanganan stunting itu keluarnya kader apa? Terus kira-kira itu apa yang kurang? Terus anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan stunting itu berapa? Seperti juga katakanlah kemarin itu di Desa Wangkerkepo itu kan pengadaan alat di ruangan ini bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa dipraktekkan di intervensi ke desa. Jadi tidak hanya dibahas selesai wis, tapi data ini bisa dibaca dari SDGs itu dikonversi dari kegiatan yang masuk di RKP itu bagaimana? Kira-kira seperti itu, Bapak. Untuk penanganan pendampingan TBC, karena di Desa Wangkerkepo kan ada penderita TBC, sehingga ada beberapa yang bisa di-cover dari Banten Kabupaten dalam rangka penanganan TBC. Keikutsertaan BPJS walaupun nanti ini pendataan di tahun 2022 itu 100%, tidak menutup kemungkinan di tahun 2023 akan meningkat lagi, sehingga kita dorong kalau memang ini keluarga prasejahtera, otomatis kita masukkan ke data DTKS. Kalau memang hal ini bisa sudah semakin serius menangani masalah gizi buruk. Itu harapan di rencana kerja pemerintah desa di 2023 nanti bisa direalisasikan lebih baik. Harapannya SDGs yang angka sanitasi dan lain sebagainya. Hal yang perlu ditindaklanjuti desa untuk menekan masalah gizi buruk ini adalah pendampingan terhadap ibu dari mulai hamil. Jadi pola penambahan gizi pada ibu hamil sampai anak lahir dan memberikan edukasi bagaimana supaya anak-anak balita. Assalamualaikum warahmatullahi yang kami hormati para tamu, para undangan, kepala desa, Bapak Camat yang mewakili salawat serta salam kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul berbelajar pada siang atau malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Rekomendasi kegiatan di KPPS tahun 2023. Desa yang kami lihat tadi kebetulan desa dampingan saya, Desa Mojokambang, desa asal. Jadi diskon SDGs capaian untuk goal 1 desa tanpa kemiskinan itu terbaca M dan A.
mohon petunjuk karena tidak muncul angka persentase, tetapi muncul garis miring A. Barangkali ini karena proses migrasi data dari aplikasi ke dashboard belum maksimal. Namun untuk mendampingi desa tetap kita menyampaikan alternatif kegiatan rekomendasi untuk mencapai goal yang pertama, yakni otomatis pemberian PKTDD masih kita sarankan dilaksanakan pada tahun depan mengingat Impres nomor 4. Yang kedua, fasilitasi keluarga miskin dalam pelayanan kesehatan, baik nanti dengan cara mendaftarkan keluarga tersebut untuk mendapatkan NIDTKS maupun untuk jaminan kesehatan yang lain. Untuk goal kedua, desa tanpa kelaparan, skornya ada 3,33. Analisis rekomendasi yang kita berikan kepada desa di tahun 2023, padahal di rekomendasi itu ada. Ya, misalkan apa ya, BPJS katakanlah gitu ya. BPJS itu ada 30 orang yang belum selesai, atau 30 orang yang existing, capaiannya baru 50%, berarti kan ada 15 orang. 15 orang ini kan harus selesai dalam sekian. Bukan menyasar ke baginya, tapi menyasar ke orang tuanya, 2 hari senam dan lain sebagainya. Contoh kegiatannya kadang-kadang seperti itu. Enak kan bro? Ya. Padahal di situ ada kualitas samping, ya. Ada. Kata-kata hari ini. Tonton channel ini. Manfaat informasi ini. Ojo lali subscribe lur. Like, comment, and share.